selamat datang, selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara ini dengan acara virtual kita, Open House, Step Forward, Going Beyond the New Normal, St. John's Catholic School. Mari kita mengambil sikap hati dan juga tubuh supaya kita lebih pantas untuk bertatapan dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Please welcome Mr. Ladisnai Saban. Saya atas nama Yayasan Santo Yohanes, kemudian atas nama St. John Catholic School BSD, St. John Catholic School Meruya, kemudian St. John Icon dan St. John Gading Serpong, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Profesor Eko bersama Ibu Lisa untuk hadir memberikan kami semangat di awal tahun pelajaran 2020-2021 dan juga untuk memberikan kami inspirasi bagaimana menjalani new normal ini baik di sekolah maupun di sekitar kami, sehingga dan demikian guru-guru kami, siswa kami, orang tua kami juga akan mendapat panduan inspirasi yang baik untuk ke depan. Saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit yang begitu banyak gelarnya ya Prof ya, Master of Science, MBA, MPhil, and then MA. Selamat pagi teman-teman sekalian, seluruh keluarga besar St. John. Judulnya luar biasa ya, Going Beyond the New Normal. Sebagai orang Katolik, saya ingin melihat ini dari segi yang positif. Kalau kita lihat sesuatu yang baru itu kan biasanya kita seneng ya. Dikasih baju baru kita gembira. Dulu waktu kecil dikasih sepeda baru kita gembira, gitu kan? Menempati rumah baru kita bergembira. Setiap mulai ajaran tahun baru kita gembira. Nah, berarti ada suatu normal yang baru, selayaknya kita bergembira karena ada sesuatu yang tidak umum yang ada di kehidupan kita. Jadi selayaknya sebenarnya kita menyambutnya dengan antusias. Jadi yang terjadi kita tahu bahwa kita transformasinya dipaksa lebih cepat dari waktunya. Jadi yang tadinya rencananya Indonesia itu menerapkan IT itu evolusi pelan-pelan roadmap-nya, baru tahun 2030 nantilah baru mulai diperkenalkan e-learning ke SD, SMP, SMA, kalau di kampus sudah duluan. Tiba-tiba menjadi sesuatu yang sifatnya revolusioner. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semenjak 16 Maret yang lalu, guru-guru mengajar dari rumah, anak-anak berada di rumahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan kembali persis seperti yang sedia kala dulu. New normal totally different. The future is now. Jadi yang mestinya ini in the future ditarik oleh Yang Maha Kuasa menjadi sekarang. Nah, jadi dengan melihat ini seharusnya kita bersemangat, kita antusias, kita bergembira. Karena yang tadinya itu mestinya 10 tahun lagi menjadi hari ini. Jadi new normal ini is here to stay. Kita nggak siap, belum banyak semua tahu konsepnya, belum punya pengalaman jam terbang, tetapi lingkungan memaksa kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Makanya saya katakan sekarang itu mendadak PJJ nomor 1 kalau kelihatan di tampilan Bapak Ibu sekalian. Nah, mendadak PJJ ini hanya bisa naik kelas menjadi PJJ yang terencana, kemudian menjadi PJJ yang berkualitas, dan menjadi PJJ kelas dunia. Untuk bisa naik dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu semua tergantung dari 4 variabel, 4 aspek. Pertama adalah pola pikir PJJ. Pola pikir PJJ bagi siapa? Tidak hanya bagi peserta didik atau pendidik, tapi pola pikir PJJ harus ditanamkan pula bagi orang tua, bagi pemerintah, bagi masyarakat di sekitar, bagi semua stakeholder pendidikan. Karena kalau dulu seolah-olah pendidikan di sekolah, pendidikan formal di sekolah, peran utamanya ada di pendidik dan di peserta didik, sekarang semuanya
Pola pikir PJJ, masyarakat, orang tua, pendidik, peserta didik, ya semuanya tidak bisa lari dari tanggung jawab bersama. Nanti saya jelaskan mengapa. Kedua, St. John sebagai satuan pendidikan modern, satuan pendidikan terkemuka di tanah air kita, harus memiliki tata kelola dan manajemen yang berbasis PJJ. Nah, harapannya kalau pola pikirnya sudah tepat, tata kelolanya bagus, maka dari kita semua stakeholder, di situ ada dua gambar di bawah, itu kita juga harus melengkapi diri dengan literasi PJJ dan kultur PJJ. Jangan kita mendadak PJJ ini seterusnya, tapi sudah layaknya sekarang kita membuat PJJ yang terencana. Dan saya yakin St. John itu PJJ-nya pasti terencana. Kenapa? Dari mana saya bisa lihat? Sederhana aja. Waktu saya diundang ikut Zoom ini, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet gitu ya, ada yang pakai YouTube. Wah, udah bisa nyampur-nyampur itu berarti sudah PJJ-nya hebat gitu ya. Di dalamnya supportnya sudah baik. Banyak yang mendengar istilah PJJ itu saat-saat ini belakangan. Padahal PJJ sudah ada semenjak Indonesia merdeka 3 tahun setelah itu ketika didirikannya Universitas Terbuka tahun 48. Tapi sifatnya offline, belum ada komputer, belum ada internet. Jadi orang-orang seluruh Indonesia dulu belajar di Universitas Terbuka tanpa harus mendatangi kampusnya dari tempatnya masing-masing. Nah sekarang begitu ada internet, ada email, ada telekonferensi, diperkenalkanlah PJJ online yang dalam bahasa Indonesia itu katanya daring dalam jaringan. Offline sama online-nya digabung jadi blended, Pak. Ada yang offline, ada yang online. Nah, offline dan online pun dibagi dua lagi Bapak Ibu, yang sinkronus dan asinkronus. Seperti sekarang kita nih Pak, saya dengan Pak Ladislaus ini kan ngobrol kita Pak ya. Iya, iya. Kita nih online dan sinkronus Pak. Oh, sinkronus. Karena kita berinteraksi antara pendidik dan peserta didik pada saat yang sama. Tapi online, betul Pak ya? Iya. Nah, sementara asinkronus itu kalau kita dengarkan rekaman. Jadi udah dibuat dulu. Baru kita dengerin sendiri di rumah. Jadi antara pendidik dan peserta didik tidak pada waktu yang sama. Makanya katanya sinkron dan asinkron. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Kenapa nomor 1 dilarang? Karena kita ada physical distancing dan social distancing. Betul ya? Sebenarnya nomor 1 itu bisa dilakukan Pak Ladislaus. Iya. Cuman yang di depan itu bukan gurunya yang berdiri di depan. Siapa yang boleh dekat sama fisik kita? Orang tua ya. Orang tua. Kenapa peran orang tua menjadi penting? Karena nomor 1 itu tidak bisa dijalankan di sekolah. Tapi nomor 1 bisa dijalankan di mana? Di rumah. Di rumah. Jadi, kalau boleh kita simpulkan sementara, siapa yang akan berperan dalam new normal nanti? Di kuadran 1, orang tua akan lebih banyak berperan sebagai guru. Dan namanya pendidikan karakter dimulai dari rumah, bukan di sekolah. Sekolah memperkuat, meneruskan apa yang sudah didapat di rumah. Demikian juga masyarakat. Akhirnya saya kembali dekat dengan anak-anak saya secara sebenar-benarnya. Kami mulai berkomunikasi lebih intens. Anak-anak mulai cerita apa yang terjadi di sekolahnya. Mereka sekolah kami ada di sekitar sebelahnya. Bahkan orang tua yang belakangan ini disindir dengan istilah drone parenting. Nah, ini sindiran bagi kita Bapak Ibu orang tua. Selama ini mungkin saya hanya menjalankan drone parenting. Apa itu drone parenting? Semua saya kontrol dengan remote control, yaitu handphone. Telepon ke rumah, udah pada belajar belum? Nanti belajar ya, gitu. Gak pernah ketemu sekali. Sekarang drone parentingnya sudah dihilang karena kita ada di rumah. Secara fisik kita berada bersama mereka, secara emosional berada dalam mereka. Tidak perlu takut kita berapa kali gagal. Yang penting belajar cepat dari kegagalan itu dan merevisinya. Gitu. Karena semua lagi belajar bareng kok, semua belajar bareng.